I just feel like I got my life back because there is justice. I was also motivated by fear because I didn't want to be cut up or shot, and I just took off. It was superhuman strength. So I got out because I prayed. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Jennifer S. Benson tumbuh dalam lingkungan yang terlindungi dan agak terisolasi. Ia dibesarkan dalam rumah tangga dengan paparan terbatas terhadap dunia luar. Tidak ada televisi, tidak ada listrik, dan sedikit pengetahuan tentang bahaya yang mengintai di dunia luar. Saat berusia 19 tahun, Jennifer bekerja sebagai perawat di panti asuhan untuk anak-anak cacat di Palm Springs, California. Kecintaannya untuk membantu orang lain terlihat jelas, dan ia menghargai pekerjaannya meskipun shift malam sering membuatnya kelelahan dan harus berjuang untuk mengejar bus pada jam-jam yang tidak menentu. Keterasingan yang dialaminya sejak kecil membuatnya sedikit naif, tidak menyadari betapa mematikannya dunia ini. Jennifer adalah sosok yang peduli dan pekerja keras, bersemangat dengan pekerjaannya dan impiannya untuk berakting. Namun seperti banyak anak muda lainnya, ia memiliki kepercayaan buta pada kebaikan hati orang lain. Ia tidak dapat membayangkan bahwa bahaya akan menimpanya di kota gurun yang tenang yang ia sebut sebagai rumah. Namun, kepolosan itu akan bertabrakan dengan sesuatu yang sangat menyeramkan. Di sisi lain, ada Andrew Urdiales adalah perwujudan bahaya itu sendiri. Lahir pada tahun 1964 dan dibesarkan di Chicago, Urdiales telah dibentuk dengan kekerasan, penyakit mental, dan amarah. Masa kecilnya diganggu dengan trauma, tumbuh dalam rumah tangga yang kacau, di mana ia kemudian mengklaim bahwa ia menderita pelecehan. Kekacauan itu bersama dengan konsumsi alkohol ibunya selama kehamilan menyebabkan apa yang kemudian disebut oleh pengacara pembelanya sebagai gangguan spektrum alkohol janin. Ini dikombinasikan dengan bekas luka psikologis yang dalam, menciptakan seorang pria yang rentan terhadap kemarahan yang tidak terkendali. Pada pertengahan 1980-an, Urdiales mendaftar di Korps Marinir AS, Amerika Serikat, yang ditempatkan di berbagai pangkalan militer, termasuk di California Selatan. Waktunya di Marinir tidak membantunya menemukan kedisiplinan atau tujuan itu, justru hanya memperburuk kecenderungan kekerasannya. Antara tahun 1986 dan 1995, kemarahan Urdiales terwujud dalam serangkaian pembunuhan brutal di Illinois dan California. Ia adalah predator yang mengincar wanita-wanita yang rentan, wanita-wanita yang seperti Jennifer tidak pernah menyangka ia akan datang. Dalam benaknya, ini bukanlah tindakan kekerasan yang acak, setiap pembunuhan direncanakan dengan cermat. Ia kemudian mengaku menikmati kekuasaan dan kendali yang ia miliki atas para korbannya. Pemerintahan terornya berlangsung hampir 1 dekade, dan pada saat Jennifer bertemu dengannya pada tahun 1992, ia telah membunuh beberapa wanita. Ia telah menyempurnakan metode pembunuhannya, membaur dengan masyarakat sebagai mantan marinir yang rendah hati, bekerja sebagai penjaga keamanan. Namun, pada bulan September 1992 itu, sesuatu yang sangat salah terjadi pada Urdiales. Ia tidak menyangka Jennifer S. Benson akan melawan seperti yang dilakukannya. Malam itu, malam yang seperti biasa bagi Jennifer ketika ia ketinggalan bus ke kantor.
Ia tidak menyangka bahwa ketidaknyamanan kecil ini akan membuatnya berhadapan langsung dengan monster. Andrew Urdiales yang sedang berkendara di jalanan Palm Springs yang sepi melihat Jennifer berdiri di pinggir jalan tampak sangat tertekan. Ia bekerja pada shift malam di panti asuhan anak-anak cacat. Pekerjaan yang sangat ia sukai, dan jika ia ketinggalan bus, ia mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Ketika Urdiales berhenti di sampingnya dan menawarkan tumpangan, Jennifer tampak ragu-ragu. Ia tidak tampak berbahaya, ia tampak seperti pejalan kaki pada umumnya, berpenampilan rapi, sopan, dan berusia 30-an. Namun, naluri Jennifer membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi, ia tetap menerima tawarannya. Lagi pula siapa yang akan menyerang seseorang di tempat umum dan terbuka seperti itu? Saat mereka berkendara, Urdiales tetap tenang pada awalnya. Namun, semakin banyak Jennifer berbicara, semakin tidak nyaman ia jadinya. Ada sesuatu dalam sikapnya yang mulai berubah. Ketika ia bertanya, apakah ia membintangi film dewasa? Jennifer mundur karena jijik. Kedoknya yang tampak polos pun pecah saat itu. Nada bicaranya berubah, bahasa tubuhnya menjadi lebih bermusuhan, dan jantung Jennifer berdebar kencang. Kesalahan pertamanya yang kemudian ia sadari adalah memberinya nomor telepon palsu ketika ia bertanya. Upaya kecil untuk menepisnya berubah menjadi mematikan ketika dia menekan tombol itu, dan seorang wanita tua menjawab. Reaksinya langsung dan keras. Kemarahan yang berhasil dia tekan akhirnya meledak. Dia membanting wajah Jennifer ke dashboard, penglihatannya kabur karena benturan yang tiba-tiba. Urdiales mengikat pergelangan tangannya dengan benang, mengencangkannya dengan efisiensi yang brutal, dan Jennifer tahu dia dalam bahaya serius. Dia tidak banyak berbicara selama serangan itu. Kata-katanya direduksi menjadi perintah dingin, diselingi dengan cercaan kasar, merendahkan martabatnya. Gurun membentang tak berujung di sekeliling mereka saat Urdiales melaju semakin jauh dari peradaban. Pikiran Jennifer berpacu. Ia tahu ia harus bertindak cepat jika ingin selamat. Namun, setiap detik berlalu, cengkraman Urdiales padanya semakin erat. Ia merobek pakaian Jennifer, mencoba mempermalukannya lebih jauh. Ia mencoba melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Tetapi amarahnya semakin memuncak saat ia tidak berhasil melakukannya. Pada saat itu, harapan Jennifer mulai sirna. Ia memasukkan celana dalamnya ke dalam mulutnya, membuatnya tersedak saat ia mencekiknya. Jennifer berjuang untuk tetap sadar, tetapi tekanan di lehernya tak tertahankan. Semuanya menjadi gelap. Ia terhanyut dalam ketidaksadaran, tetapi saat ia sadar, mimpi buruk itu terus berlanjut. Urdiales telah menggigit lehernya, mengeluarkan darah. Jennifer dapat merasakan nafasnya di kulitnya, kehangatan basah dari giginya yang berdarah. Ia tahu ia harus melarikan diri. Urdiales belum selesai. Ia menyerangnya keluar dari mobil, memasukkannya ke dalam bagasi. Terjebak di ruang kecil dan gelap, Jennifer merasakan beban situasi itu menghancurkannya. Tapi, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk menyerah. Ia ingat tangannya masih terikat benang. Dengan sekuat tenaga, ia mencakar benang itu, berdoa agar ada jalan keluar. Dan kemudian terjadilah. Benang itu mengendur dan terlepas. Bagasi mulai terbuka, memberinya secercah harapan yang sangat ia butuhkan. Tanpa berpikir, ia melompat keluar dari mobil dan mulai berlari. Tanpa alas kaki dan ketakutan, ia berdiri menyusuri jalan tanah. Suara langkah kaki Urdiales di belakangnya bergema dalam kegelapan. Urdiales pun mendekatinya, menghunus parang. Suaranya semakin keras di setiap langkah. Ia melihat sebuah mobil, ada sepasang suami istri di dalamnya. Lega menyelimuti dirinya saat ia berlari ke arah mereka. Tetapi, yang membuatnya ngeri,
wanita di dalam mobil itu berteriak, mendesak pengemudi untuk pergi. Jennifer ditinggalkan lagi. Harapannya sirna. Namun, ia tidak berhenti berlari. Mobil lain muncul di cakrawala sebuah truk. Kali ini, Jennifer tidak memberi mereka pilihan. Ia melemparkan dirinya ke depan kendaraan, memaksanya berhenti. Orang-orang di dalam mobil itu dengan cepat menariknya ke dalam truk. Dan, meskipun mereka ingin membantu, Jennifer meyakinkan mereka untuk tidak mengejar Urdiales. Ia bersenjata dan mereka tidak siap. Sebaliknya, mereka membawanya ke pom bensin terdekat, di mana ia akhirnya menemukan tempat yang aman. Dan mereka pun memanggil polisi, dan mimpi buruk Jennifer berakhir untuk saat ini. Pelarian Jennifer Asbenson dari Andrew Urdiales merupakan bukti ketahanan, keberanian, dan kemampuan bertahan hidup manusia melawan rintangan yang tak terbayangkan. Ia bukan hanya sekedar korban. Ia adalah seorang pejuang yang menolak membiarkan monster seperti Urdiales merenggut nyawanya. Pembunuhan berantai Urdiales akhirnya berakhir, tetapi keadilan baru berpihak padanya beberapa tahun kemudian. Penampilannya yang tenang dan metodis menutupi hasrat gelap dan bengkok yang mendorongnya untuk membunuh. Tetapi keberanian Jennifer Asbenson menyingkap kejahatan sebenarnya yang mengintai di balik jeruji besi. Warisan mengerikan Urdiales berakhir di penjara. Tetapi kisah Jennifer terus menginspirasi para penyintas di mana-mana. Melawan segala rintangan dan bertahan hingga akhirnya dia bisa survive dan menang. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa diklik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia dan komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.